أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik. Yang semua itu alhamdulillah dengannya kita mampu untuk berkumpul di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, Masjid Islamic Center Madinah di kota Sukoharjo ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau di akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk berkumpul dalam rangka mempelajari salah satu ilmu yang paling mulia, karena sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mulia. Ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu tentang bagaimana cara membaca kalamullah, yaitu Al-Qur'an, dengan baik dan benar. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat untuk beliau, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan rahmat bagi seluruh alam. Selain kita pelajari dengan cara membacanya dengan benar, juga kita pelajari bagaimana menulisnya dengan benar, juga kita pelajari isi kandungannya sehingga mampu untuk kita tadabburi dan selanjutnya bisa kita amalkan. Juga berikutnya kita mempelajari baik itu cara baca Al-Quran yang lain, yang itu semuanya mutawatir dari Nabi SAW. Masing-masing dari cabang-cabang ilmu Al-Quran tadi memiliki keutamaannya, sehingga tidak ada hal yang sia-sia saat kita mempelajari bagian dari cabang-cabang ilmu Al-Quran, insyaAllah. Nah, yang akan kita pelajari malam hari ini adalah mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai saat Al-Quran itu dibaca sebagaimana ketika awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha yuhibbu ayyuqra al-Qur'anu dhaddan kama unzila. Sesungguhnya Allah mencintai apabila Al-Quran itu dibaca persis sebagaimana saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Furqan ayat 32 Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Bagaimana cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya ada pada surah Al-Furqan ayat 32. Orang-orang kafir berkata, mereka komplain, kenapa kok tidak diturunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sekaligus saja, sebagaimana kitab-kitab yang sebelumnya diturunkannya sekaligus? Kenapa Al-Quran diturunkannya berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu fungsinya agar mengkokohkan hatimu wahai Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah warattalnahu tartila, dan agar kami turunkan Al-Quran tersebut, kami bacakan dengan tartil. Jadi Al-Quran diturunkan dengan cara tartil. Allah mencintai apabila Al-Quran dibaca persis sebagaimana saat diturunkan, yaitu dengan tartil. Sehingga Allah perintahkan dalam Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Di antara penafsiran sahabat yang ma'ruf, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan at-tartil ay tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu memperbagus bacaan setiap hurufnya, mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhenti.
Jadi kita pelajari dari mana makhrajnya, sifat-sifatnya seperti apa, hukum-hukum bacaannya bagaimana, panjang pendeknya, dengung-dengungnya. Nah, itu kita pelajari. Selain itu, wa ma'rifatul wuquf. Di mana berhenti dan kapan mulai kembali juga harus diperhatikan. Nah, tidak bisa hanya bagus bacaan setiap hurufnya saja, terus berhentinya sembarangan, nggak bisa. Karena sebagian imam terkadang atau sebagian qari dia bagus tajwidnya, tapi berhenti dan mulai kembalinya seperti tidak tahu arti Al-Quran itu sendiri. Nah, padahal Al-Quran diturunkan selain dibaca juga harus ditadaburi. Di antara ciri kita mentadaburi Al-Quran, kita tahu di mana harus berhenti dan di mana harus mulai kembali. Al-waqf wal ibtida. Sehingga waktu rifatul wuquf itu penting. Jadi kalau baru bagus bacaannya, itu baru setengah tartil. Setengahnya lagi apa? Paham isinya. Sehingga bisa berhenti di tempat yang tepat dan mulai kembali di tempat yang tepat pula. Dan di antara serpihan kecil dari cabang ilmu Al-Quran ini ya adalah mempelajari tentang hukum-hukum bacaannya. Kitab yang akan kita pelajari ini adalah bagian kecil dari ilmu tajwid sendiri. Karena ketika membicarakan ilmu tajwid sebenarnya luas sekali. Ada banyak kitab yang selayaknya kita sebagai pembelajar apalagi guru Al-Quran untuk mempelajarinya. Di antaranya yang paling masyhur adalah Tuhfatul Atfal ini karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, dan juga Jazariyah atau Al-Muqaddimah fi ma'ala qari'il Qur'ani aya'lamah karya Al-Imam Ibnul Jazari. Itu di antara yang paling ma'ruf, dua matan ini, dua kitab ini. Namun masih banyak sebenarnya kitab lain yang perlu kita pelajari juga, seperti Asal Sabil Syafi, seperti Khokoniyah. Nah, ini matan pertama kali di bidang ilmu tajwid yang dikarang oleh Abu Muzahim Musa Al-Khokoni, atau Sakhawiyah, atau Al-Mufid, dan matan-matan yang lainnya yang itu semuanya saling melengkapi sehingga kita mendapatkan bulatnya ilmu tajwid. Nah, insya Allah yang akan kita pelajari malam ini mudah karena materinya hanya tentang hukum-hukum bacaan yang itu sudah familiar bagi kita. Kita sudah biasa dengar itu, yaitu bagaimana kita stabil di dalam gunnah. Jadi intinya dua saja, stabil dalam gunnah ya, dalam dengung, bacaan dengung, apakah ini didengungkan panjang gunnahnya atau tidak. Dan yang kedua adalah stabil dalam mat, panjang pendek, bacaannya kapan harus panjang, kapan harus pendek. Nah, ini gambaran global tentang matan Tuhfatul Atfal yang insya Allah kita akan bahas. Jadi insya Allah sangat mudah. Apalagi hanya akan dibahas 3 hari saja. 3 hari itu tidak penuh 24 jam kali 3 hari, bukan. Tapi hanya paling 2-3 jam dalam setiap harinya insya Allah. Jadi kita akan coba untuk sangat meringkasnya karena ini pengulangan saja. Jadi murojaah ya. Hanya kita mempelajarinya dari sisi yang lain, yaitu belajar dari matan. Apa itu matan? Matan itu isi artinya. Matan itu isi. Seperti hadis ada sanad, ada matan. Matan hadis itu berarti isi hadisnya. Sanadnya itu yang an atau haddasana atau akhbarana dan sebagainya. Baik. Jadi kalau disebut matan itu isi dari kitab ini. Apa isinya? Begitu. Nah, adapun kalau bait syair itu namanya apa? Nazom. Nah, ini berbentuk nazom atau manzumah yang insya Allah kita akan bahas nanti. Langsung saja kita akan mulai langsung di halaman kedua. Nah, untuk meringkas waktu, silakan dibuka halaman kedua. Perhatikan terlebih dahulu, pahami, karena ilmu itu diperoleh yang pertama awalul ilmi al-insat, diam, ya, menghadirkan hati, itu yang pertama. Tsummal istima', kemudian dengarkan dengan seksama dengan telinga kita. Tsummal fahmu, kemudian difahami dulu, jangan asal tulis. Dipahami dulu ini. Apa yang disampaikan pahami dulu, jangan ditulis. Nanti ketinggalan kalau ditulis dulu. Baru tsummal kitabatu, baru ditulis. Kalau sudah paham baru ditulis. Apa bedanya? Bedanya kalau kita menulis dari hasil pemahaman, tahun depan pun insya Allah kita masih ingat. Tapi kalau belum paham sudah ditulis, jangankan tahun depan, nanti jam 8 juga udah lupa. Karena belum paham sudah ditulis. Maka pahami dulu baru ditulis. Baru kemudian ketika sudah ditulis, dicatat, tsummal hifdzu, dihafalkan. Apa yang antum catat itu dihafalkan. Baru tsummal amal, diamalkan, dipraktekkan. Tsumman nasyru, yaitu disebarkan, diajarkan. Nah, ini runtutan bagaimana kita cara memperoleh ilmu dengan baik. Antum harus hadirkan hati terlebih dahulu, jangan sampai fisiknya di sini, matanya ngelihat ke depan, telinganya dengar tapi hatinya kemana-mana. Jangan juga antum khusyuk, masya Allah, ternyata tidur.
tapi enggak insya Allah ya. Jadi hadirkan hati, dengarkan dengan seksama, pahami, tulis, catat. Jika ada yang penting dicatat, yang enggak ada di sini. Kalau sudah ada di sini ya enggak perlu, tinggal antum bulat-bulatin saja. Baru kemudian dihafalkan poin-poin pentingnya, kemudian antum praktekkan nantinya, kemudian antum bisa ajarkan setelahnya. Baik, kita mulai. Pendahuluan. Di sini tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi di halaman X, halaman 10 Romawi itu ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Artinya apa? Artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari matan Tuhfatul Atfal. Ini poin penting. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari matan Tuhfatul Atfal. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena ada beberapa kitab tajwid yang sama sekali nggak menaruh atau tidak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada Tuhfatul Atfal. Baik. Jadi ini perlu kita bahas. Karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Tuhfatul Atfal, termasuk dari bagian yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dari mana kita mengetahuinya? Dari dua hal. Dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari buku syarah sendiri. Dari mana? Buku syarah beliau sendiri yang namanya adalah Fathul Aqfal. Nama bukunya Fathul Aqfal. Syarah dari Tuhfatul Atfal. Jadi beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri punya syarah namanya Fathul Aqfal. Baik, sudah dengar, paham? Oh ya, catat. Fathul Aqfal. Fa, ta, ha, hamzah, wasal, lam, qaf, hamzah, kemudian qaf, fa, alif, lam. Fathul Aqfal. Baik. Nah, ini yang penting syarah dari beliau. Jadi beliau di situ di dalam syarahnya tersebut beliau anzimu al-asya, saya membuat nazam ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka untuk mencari berkah. Dalam rangka untuk mencari berkah dan meniru dari apa yang telah ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ada di syarah beliau. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim, oh ternyata bagian dari Tuhfatul Atfal. Jadi kalau antum setoran Tuhfatul Atfal, apa yang antum mulai? Apakah langsung yaqulu raji? Tidak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Baik, ini poin. Jadi kita tahu bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Tuhfatul Atfal dari syarah beliau sendiri. Yang kedua dari syarah anak guru beliau. Ana ulangi. Jadi taunya dari syarah anak guru beliau. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini punya guru namanya Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Kita panggil saja Ali. Guru beliau namanya Ali. Ali ini punya anak namanya Muhammad. Baik. Dan mereka antara Muhammad dan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu hidupnya satu zaman. Karena ini kan seperti misalkan saya punya guru, misalkan Ustadz Abu Yahya. Beliau punya anak namanya Yahya. Gitu kan? Satu zaman, betul? Nah, ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri punya guru namanya Nuruddin Ali Al-Mihi. Guru beliau ini punya anak namanya Muhammad Al-Mihi. Muhammad Al-Mihi ini juga syekh, punya syarah Tuhfatul Atfal juga. Namanya Fathul Malikil Muta'al. Syarah Tuhfatul Atfal. Nah, beliau katakan di situ, qala an-nazim. Berkata an-nazim, penyusun nazam ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam syarah Syekh Muhammad Al-Mihi beliau mengatakan, berkata penyusun nazam ini yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak mengingkarinya. Berarti kan benar ada bismillahnya di dalam Tuhfatul Atfal. Jelas ini insyaallah? Paham ya insyaallah ya? Baik. Kalau masih belum paham dua sisi tadi, pahami saja bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian Tuhfatul Atfal. Sudah selesai. Yang penting bismillahnya ada di sini gitu ya. Baik. Baru kita masuk. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Yaqulu berkata, qala yaqulu, raji orang yang berharap, rahmati rahmat kasih sayang. Jadi metodenya pertama antum baca matannya, kemudian antum pahami kosakata perkatanya, terjemah perkatanya. Baru kemudian nanti berikutnya terjemah bebasnya. Jadi terjemah bebas itu
sudah jadi buah pikir antum. Jadi rangkaian susunan kata tadi. Baik, tidak letterlek, harus dari awal. Berkata orang yang berharap kasih sayang dari zat yang maha pengampun, senantiasa Sulaiman dia Al-Jamzuri, orang Jamzur. Kan kalau seperti itu susunan letternya jadi kurang enak didengar, betul? Terjemah tafsiriyah itu yang sudah jadi buah pikir antum. Berkata orang yang senantiasa berharap kasih sayang dari zat yang maha pengampun, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri (2), kan gitu. Atau orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari zat yang maha pengampun, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri berkata (2). Nah, itu intinya. Itu namanya apa? Terjemah tafsiriyah. Jadi sudah jadi buah pikir antum, bukan letterlek. Satu kata diartikan, bukan. Baik. Rahmat kasih sayang, Al-Ghafur zat yang maha pengampun. Dauman senantiasa. Sulaiman nama beliau. Huwa dia adalah, atau dia terkenal dengan, gitu ya, al-masyhuru bi, dia terkenal dengan Al-Jamzuri. Nah, ini nisbah kepada daerah namanya Jamzur. Jadi beliau menisbatkan diri kepada daerah namanya Jamzur. Ada kampung namanya Kampung Jamzur. Seperti misalkan kalau kita menisbatkan kepada Solo misalkan, berarti Al-Solowi gitu. Itu namanya nisbah kepada suatu daerah, menunjukkan bahwasanya kita dari daerah tersebut gitu. Jawa misalkan Al-Jawi atau sebagian Al-Jawawi gitu. Itu namanya nisbah. Baik. Nah, bait yang pertama, apa inti dari bait pertama ini? Intinya tentang apa sih? Perkenalan. Fahami inti setiap baitnya. Ini poin berikutnya. Fahami inti setiap baitnya. Setiap bait itu ada intinya. Ini ngomongin apa sih bait ini? Oh, perkenalan. Jadi fahami. Jadi di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memperkenalkan dirinya, bahwasanya saya bernama Sulaiman Al-Jamzuri, begitu. Apa yang ada di bawah ini nanti semuanya adalah perkataan saya, begitu. Baik, sekarang kita bahas. Ada kata-kata penting jika memang harus dibahas kita bahas. Contoh misalkan roji. Apa roji tadi? Orang yang berharap. Jadi kata roja, yarju, rojaan, rojin, gitu ya. Orang yang berharap. Ini fa'il, isim fa'il, pelaku, subjek. Orang yang berharap. Namun harapan yang dimaksud di sini adalah harapan yang disertai dengan menempuh sebab. Jadi saya pengen, ada orang nih misalkan, saya pengen kaya terus males-malesan, apakah bisa kaya? Enggak. Dia harus bekerja, begitu. Saya pengen supaya hilang kebodohan dari saya, ya harus belajar, enggak cuma diam saja, begitu. Jadi pengen tapi disertai dengan menempuh sebab, harus ada action di situ. Baik, itu namanya roja yarju rojaan. Kalau hanya pengen tapi malas-malasan, saya pengen sukses, tapi tidur terus. Baik, sukses memang benar tapi mimpi, suksesnya di mimpi kan. Kalau pengen tapi tanpa menempuh sebab, itu namanya al-amal, angan-angan. Jadi al-amal, amalun, ya, hamzah mim lam, amal, angan-angan saja. Di sini beliau menyampaikan harapan yang disertai dengan menempuh sebab. Baik. Apa yang diharapkan? Kasih sayang. Baik. Dari siapa? Dari zat yang maha pengampun. Baik, perhatikan, ada yang unik di sini. Yang diharapkan adalah kasih sayang. Tapi kok zatnya bukan zat yang penyayang atau pengasih. Bukan rahmatir rahmani atau rahmatir rahimi, begitu. Tapi rahmatil ghafuri. Apa alasannya? Atau misalkan mengharap ampunan dari zat yang maha pengampun. Nah gitu kan enak ya. Maghfiratal ghafuri misalkan, ampunan dari zat yang maha pengampun. Kalau ini kasih sayang dari zat yang maha pengampun, apa alasannya? Baik, apa? Dalam Al-Quran sering kan, innallaha ghafurur rahim. Baik, antara ghufran, maghfirah, ampunan, dan rahmah, kasih sayang, itu memang selalu berpasangan. Baik, makanya dalam ayat ghafurur rahim, itu poin pertama, selalu berpasangan.
Poin kedua, di dalam rahmat, kasih sayang terkandung ghufran, ampunan. Baik, misalkan kalau semuanya kita mengatakan, baca misalkan matan salah satu usul salasa. I'lam rahimakallah. Rahmah kan di situ, semoga Allah merahmatimu. Maksudnya selain rahmatullah alaik juga apa? Juga ampunan. Semoga Allah merahmatimu, maksudnya semoga Allah mengampuni juga kesalahanmu. Fulan rahimahullah, ya kan? Semoga Allah merahmatinya, maksudnya juga mengampuni kesalahan-kesalahannya. Begitu. Jelas insyaallah. Jadi kedua kata ini berhubungan antara rahmah dengan maghfirah. Baik. Jadi ini masih satu pembahasan antara rahmat dan juga ghufran. Dauman, senantiasa. Ini daumannya ini kembali kepada siapa? Raji dauman, berharap senantiasa. Senantiasa berharap. Nah, apa yang ingin beliau ajarkan? Yang ingin beliau ajarkan adalah hendaklah kita sebagai hamba Allah senantiasa mengharapkan kasih sayang dan ampunan Allah. Jangan pernah berputus asa. Baik, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Kan ayatnya. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu. Ini orang-orang yang melampaui batas, banyak melakukan kemaksiatan, masih dipanggil wahai hamba-hambaku oleh Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu senantiasa mengampuni seluruh dosa, semuanya, bahkan dosa syirik. Kalau kita mau tobat sebelum meninggal, maka Allah akan ampuni. Baik. Jadi di lain ayat juga, innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka kita diajari oleh beliau agar kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin beliau ajarkan. Sulaiman, di sini disebutkan nama beliau Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Antum hafalkan, mudah. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Itu nama panjang beliau. Kalau orang Arab itu namanya biasanya satu kata saja. Namanya Sulaiman, ya sudah Sulaiman. Bin Husain, ya sudah Husain saja. Bin Muhammad, ya sudah Muhammad saja. Bin Shalabi saja. Kalau orang Indonesia biasanya 2 kata atau 3 kata. Kadang ada yang 4 kata, betul? Seperti saya misalkan Abdurrahman Fadholi kan 3 kata kan. Ada misalkan siapa? Arif, Rahman, Hakim, 3 nama ini. Jadi 1 kan? Itu orang Indonesia. Kalau orang-orang Arab kebiasaannya ya sudah 1 kata saja. Maka untuk mengenalnya ini Muhammad yang mana ini? Oh, Muhammad bin Ali. Oh, ini Ibnul Jazari. Nah, Ibnul Jazari itu namanya Muhammad. Bapak beliau namanya Muhammad juga. Kakek beliau Muhammad juga. Baru nanti buyut beliau itu namanya Ali. Nah, ini namanya Ibnul Jazari. Baik. Jadi biasanya diketahui dari siapa bapaknya, siapa kakeknya, beberapa tobaqoh atau penisbatannya. Ini Sulaiman yang mana ini? Ini Sulaiman yang ma'ruf, yang masyhur dengan sebutan Al-Jamzuri. Nah, makanya huwal Jamzuri. Sulaiman siapa sih? Huwa. Sulaiman ini maksudnya adalah yang masyhur dengan sebutan Al-Jamzuri. Baik. Jamzur itu sebuah kampung dekat kota Tontok. Kurang lebih jaraknya 4 mil. Nah, ada di buku ini ya. Beliau lahirnya di mana? Di Tontok. Besar di mana? Di Tontok. Tapi penisbatannya bukan An-Tontowi. Baik, seperti biasanya kan ada syekh dari Mesir itu Tontowi, betul? Tontowi, pernah dengar? Indonesia ada juga Tontowi Yahya. Tapi beliau dari Indonesia, bukan dari Mesir. Tontok itu daerah di Mesir. Di provinsi Minufia. Nah, ini Jamzur ini justru tempat atau kampungnya bapaknya beliau. Baik, gampangnya kalau ada orang yang dia lahirnya di Jakarta, tapi dia tidak menisbatkan diri kepada Al-Batawi gitu, orang Betawi gitu ya.
tapi menisbatkannya ke Al-Jawi atau As-Solowi justru. Kenapa? Karena bapaknya kampungnya di Solo. Dia lebih suka dengan kampung bapaknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau menisbatkannya kepada kampung bapaknya, yaitu di Jamzur. Jadi Jamzur ini kampung siapa? Kampung bapak beliau. Beliau lahir di Tontok, besar di Tontok, meninggal juga di Tontok, tapi nisbatnya ke Jamzuri. Nah, nggak masalah. Naturalisasi, betul? Sudah, poin pertama gampang insya Allah ya, bisa difahami. Lahirnya beliau adalah sekitar 1160-an Hijriah. Kalau di buku ini ditulis 1163 Hijriah dengan spesifik 63 begitu. Walaupun mayoritas buku-buku tentang Tuhfatul Atfal mengatakan tidak jelas 60-annya ini 60 berapa begitu lahirnya. Ahli sejarah tidak bisa mendeteksi dengan spesifik pasnya itu 60 berapa. Yang penting 1160-an Hijriah. Baik, itu lahirnya beliau. Bulan Rabiul Awal di Tontok. Nah, di sini pun di buku juga kan sekitar tahun kan, sekitar tahun. Bukan pasti tahun itu ya, tapi kira-kira tahun segitu. Lanjut. Bait yang kedua kita baca, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah, alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah, segala puji bagi Allah. Musalliyan sembari bersolawat, ala atas Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk dari yang orang-orang bakhil ya. Disebut Nabi Muhammad, diem aja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jangan sampai antum, wah nanti kalau baca solawat kayak yang suka solawatan gitu. Jangan. Ini lagi ini nih. Antum disebut nama beliau solawat sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru. Wa alihi dan keluarga beliau. Wa man tala dan siapa saja yang tala. Nah, kita akan jelaskan apa itu tala nanti. Tala ya. Bait ini intinya tentang apa? Intinya dulu tentang hamdalah dan sholawat. Udah, inti itu. Intinya tentang hamdalah dan sholawat. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas hamdalah. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, bahkan Allah memulai surat-suratnya dengan Alhamdulillah. Salah satunya Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Alhamdulillahilladzi ada yang lain? Banyak. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja dan sebagainya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wah, itu doa bangun tidur ya. Masya Allah, alhamdulillah, berarti belum tidur. Apa belum bangun? Oh, masih tidur ternyata. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Musallian sembari bersolawat. Nah, saat Allah kita puji, apakah Allah butuh pujian kita? Tidak, tapi kitalah yang butuh untuk memuji Allah. Saat kita bersolawat kepada Nabi, apakah Nabi perlu dengan solawat kita? Butuh dengan solawat kita? Tidak. Justru disitulah kita yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya perintah dalam Al-Quran yang Allah mulai dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, baru perintahkan kepada orang-orang beriman. Coba kalau antum lihat dalam Al-Quran, kalau Allah memerintahkan sesuatu kan langsung ya ayyuhalladzina amanu, misalkan kutiba alaikumusiyam, ataupun yang lainnya ku anfusakum wa ahlikum nara dan sebagainya. Tapi solawat kepada Nabi SAW adalah satu-satunya perintah yang Allah mulai dari diri Allah terlebih dahulu dan para malaikatnya, kemudian baru menyuruh orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, memberi contoh terlebih dahulu karena menunjukkan amalan ini sangat agung. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah memuji beliau. Memuji beliau, memuliakan beliau di kalangan makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Jadi Allah memuji, ini ada hamba
yang paling mulia, makhluk yang pernah Allah ciptakan yang paling mulia ini Nabi Muhammad. Bersolat kepada Nabi Muhammad dari Allah itu maksudnya memuji beliau di kalangan para malaikat. Jelas? Solawatnya malaikat kepada beliau itu adalah istighfar, permohonan ampun untuk beliau. Baik. Adapun solawatnya para hamba, jin, manusia, maka itu adalah bentuk tadarru' dan juga doa untuk beliau. Nah, itu kita mendoakan untuk beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad nasabnya sebagaimana yang sudah kita ketahui, wa alihi dan keluarga beliau. Keluarga beliau ada beberapa penafsiran di antara para ulama. Ada yang menafsirkan keluarga beliau adalah kullul mu'minin min ummati. Setiap yang beriman dari umatku ini semua adalah alihi. Ini salah satu penafsiran para ulama, pendapat para ulama. Namun pendapat yang kami pegang yang lebih kuat insyaallah adalah setiap yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan dari Bani Muttalib dan juga istri-istri serta keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap yang beriman dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib juga istri-istri beliau, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak-anak beliau. Itu Ahlul Bait atau Ahlul Bait. Wa man tala, dan siapa saja yang tala. Tala itu bisa diartikan dengan dua kata. Yang pertama dengan qara'a yaqra'u. Tala yatlu. Tilawatan artinya qara'a yaqra'u, qira'atan, membaca. Dan siapa saja yang membaca. Dan siapa saja yang membaca. Bisa juga diartikan dengan tala yatlu ay tabi'a yatba'u, mengikuti. Siapa saja yang mengikuti. Jadi tala bisa diartikan qara'a yaqra'u, membaca, atau bisa juga tabi'a yatba'u, mengikuti. Kalau kita artikan sebagai membaca, maksudnya membaca Al-Quran. Sehingga terjemahannya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana surah Al-Kahf yang awal ya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Musallian ala, sembari bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Dan mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, wa alihi dan keluarga beliau, wa man tala, dan siapa saja yang membaca Al-Quran. Itu kalau kita artikan talanya dengan qara'a yaqra'u, membaca. Jadi terjemahannya seperti itu. Kalau kita artikan talanya sebagai tabi'a yatba'u, mengikuti, berarti segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, wa alihi dan keluarga beliau, juga sahabat beliau tentunya, dan siapa saja yang mengikuti beliau, mengikuti mereka di dalam kebaikan. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jelas ya untuk tala ya. Baik, yang ketiga, wa ba'du hadzal nawmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Baik. Ini muqaddimah ini sebenarnya penting. Sebelum masuk kepada pembahasan ilmu tajwid, ada muqaddimah. Seringnya kita melewati muqaddimah, padahal muqaddimah itu penting. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil di situ. Karena ini adalah tentang penanaman dasar. Bagaimana kita melihat siapa sih yang mengarang, kemudian bagaimana kita memulai sesuatu dengan basmalah dan juga hamdalah. Karena dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar au aqta' au ajdam. Segala perkara yang baik, bal itu maksudnya adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Aktivitas apapun yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, dalam riwayat lain hamdalah, dengan hamdalah, maka sesuatu tersebut abtar, terputus, aqta', terputus, ajdam, pincang atau buntung. Artinya apa? Artinya tidak berkah. Sesuatu tersebut tidak berkah. Maka kita memulai sesuatu yang baik itu dengan bismillah. Belajar bismillah dulu. Apapun yang baik kita mulai dengan bismillah. Nah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya, kalau memulai sesuatu yang buruk maka tidak boleh bismillah. Ada orang mau mencuri, bismillah dulu biar nggak ketahuan. Ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Bahkan kalau disertai dengan meremehkan, maka bisa jadi malah masuk kepada kekufuran, waliyadzubillah. Atau melakukan sesuatu yang ma'ruf, yang makruh maksudnya, afwan. Sesuatu yang makruh. Ada sebagian pendapat kalau ngerokok kan makruh gitu ya, misalnya. Bismillah dulu, bismillah. Nah, ini tidak tepat. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Jelas insyaallah? Baik. Juga hamdalah. Hamdalah. Wa ba'du, dan selanjutnya. Wa ba'du disebut dengan faslul khitab, pemisah pembicaraan yang memisahkan antara muqaddimah dengan inti pembahasan. Sebagaimana kalau seorang khatib mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan setelahnya baru amma ba'du. Adapun selanjutnya. Nah, ini berarti tadi muqaddimah, wa ba'du itu berarti sudah mau mulai masuk kepada isi pembahasan, apa yang akan dibahas. Jadi untuk memisahkan. Adapun selanjutnya gitu. Hadzal nazmu, nazam ini. Nazam ya, nun, dha, mim ya. An-nazmu, nazam itu maksudnya adalah karangan yang berbentuk bait syair. Karangan yang tersusun rapi, nazam atau manzumah. Nazam ini masdar, tapi maknanya adalah maf'ul. Manzumah yang tersusun rapi. Baik. Karangan yang tersusun rapi itu maksudnya apa? Yang berbentuk bait syair. Ini kan bentuknya bait syair ini. Ada polanya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, ri kan? Dauman Sulaiman huwal jamzuri, ri juga. Jadi ri, ada polanya. Jadi bait syair, ada polanya. Alhamdulillahi musalliyan ala la Muhammadin wa alihi wa man tala la, ada polanya. Itu namanya nazam. Adapun uraian karangan yang bentuknya paragraf, bukan bait syair, itu namanya apa? Nasr. Nun sa ra. Antum catat. Nun sa ra, an-nathru. Contohnya usul salasah, qawaidul arba, itu karangan yang bentuknya paragraf. Seperti ini tulisan misalkan syarah nomor 1, beliau adalah Syekh Sulaiman. Ini namanya nasr, uraian. Bentuknya paragraf. Tapi kalau yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal jamzuri, itu namanya nazmu, an-nazm. Baik, bisa bedakan ya? Baik. Jadi ini bentuk karangan. Nazam karangan yang berbentuk bait syair, sedangkan nasr adalah karangan yang bukan berbentuk bait syair, dia uraian, paragraf. Lil muridi, bagi siapa saja yang menginginkan, dari kata arada yuridu iradatan, murid. Dan bahasa Indonesia ada kata murid, murid-murid gitu ya, siswa-siswa. Kenapa sering dipakainya murid? Karena untuk memotivasi kita bahwasanya seorang murid haruslah punya rasa ingin tahu dan ingin bisa. Jangan jadi murid tapi diem aja, nggak pengen tahu dan nggak pengen bisa juga gitu. Itu bukan murid yang sejati. Makanya arada yuridu itu sudah jadi bahasa serapan kita. Murid dari bahasa Arab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi setiap murid harus punya rasa ingin tahu, ingin bisa. Kalau nggak tahu tanya, kalau nggak bisa berusaha bagaimana supaya bisa. Selebihnya kita berdoa kepada Allah dan hasilnya kita serahkan padanya. Finnuni, bagi orang yang menginginkan pada pembahasan. Finnuni maksudnya pada pembahasan nun sukun. An-nun itu maksudnya nun sukun, nun sakinah, nun yang bertanda sukun. Wat tanwini, dan tanwin. Nah, bahasnya ternyata tentang apa? Nun sukun dan tanwin. Pembahasan tentang gunnah, tentang dengung. Wal mududi, dan juga mat-mat. Ada mat asli, ada mat far'i. Ada mat-mat yang dianggap sama dengan mat asli nantinya, seperti mat iwad, seperti mat tabi'i harfi, seperti mat silah qasirah. Nah, misalkan ada mat yang merupakan cabang dari mat asli tadi, namanya mat far'i. Mat far'i sendiri ada yang sebabnya sukun, ada yang sebabnya hamzah. Nanti kita akan bahas insyaallah. Bait ketiga intinya tentang apa? Bait ketiga intinya tentang apa? Dipersembahkan untuk siapa dan apa isinya. Ini dipersembahkan untuk siapa? Untuk orang yang pengen saja, yang nggak pengen nggak usah, yang pengen saja. Apa isinya? Isinya pembahasan nun sukun dan tanwin sampai pembahasan mat. Nah, adapun di sini diringkas, bukan finnuni wat tanwini wal mim sakinati wal mimi wan nunil musyaddadataini wal idgham mutaqariban mutajanisan kepanjangan. Kan babnya ada kan di sini kan, mim sukun ada,
nun tasdid mim tasdid ada, idgham ada, lam sukun ada. Tapi yang disebutkan nun sukun dan tanwin sampai mat. Itu untuk meringkas. Nah, ikhtisaran, untuk meringkas. Jadi nun sukun dan tanwin sampai mat gitu. Baik. Bait keempat, samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-Mihiyyi dzil kamali. Samaituhu, saya menamainya, bi tuhfatil atfali, dengan tuhfatul atfal. Nama kitabnya apa? Tuhfatul atfal. Namanya tuhfatul atfal an syaikhina, yang kami nukil faedahnya dari guru kami. Syaikhina, guru kami, Al-Mihiyyi, yaitu Nuruddin Ali Al-Mihiyyi, nisbah kepada daerah namanya Mih, dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan. Bait keempat ini isinya tentang apa? Tentang apa? Nama bukunya dan sumbernya. Jadi sumber keilmuannya dari guru beliau. Ini ada sanadnya gitu, dari guru beliau. Beliau bukan bikin-bikin sendiri, tapi faedahnya diambil dari pelajaran guru beliau, dibuatlah kitab. Nah, baik. Bait keempat ini ada hal-hal yang menarik, beberapa hal yang menarik. Di antaranya yang pertama, namanya Tuhfatul Atfal. Tuhfah itu artinya hadiah, bingkisan. Tuhfah itu artinya bingkisan, hadiah. Al-Atfal itu anak-anak. Jadi ini nggak cocok untuk antum bapak-bapak, ya kan? Antum harusnya nggak belajar ini. Bukan begitu. Baik. Maksud atfal di sini bisa dua. Bisa hakiki, memang untuk anak-anak. Bisa majazi, kiasan saja. Anak-anak itu maksudnya pemula di dalam ilmu tajwid. Nah, jadi bisa untuk anak-anak dari segi umur, bisa untuk pemula. Jadi bisa hakiki, memang untuk anak-anak beneran, atau majazi, untuk kiasan saja. Ini maksudnya untuk pemula. Dan kita semuanya pemula. Bahkan Syekh Sulaiman Al-Jamziri sendiri, beliau mengatakan seperti saya ini, kata beliau. Jadi pemula seperti saya ini, Masya Allah. Dengan tawaduknya beliau katakan seperti itu. Baik. Kenapa kok Tuhfatul Atfal cocok untuk anak-anak? Nah, pertanyaan berikutnya, kok cocok untuk anak-anak sih? Ada yang tahu, nanti dapat door prize. Hadiah utamanya haji, insya Allah. Bagi yang mampu, insya Allah. Allahumma amin. Ada door prize-nya kan dari panitia, insya Allah, dari panitia ya. Apa alasannya kok buku Tuhfatul Atfal ini cocok untuk anak-anak? Tafadhol. Berbentuk manzumah. Hampir benar. Berbentuk manzumah. Setiap yang berbentuk manzumah berarti gampang untuk anak-anak ya. Baik. Dan sedikit. Oh ya, dan sedikit. Dipertegas sama beliau, dan sedikit. Berarti kalau 6, ringkas, sederhana dan ringkas. Hampir benar. Bukan itu yang Anda penginkan. Ini materinya yang lagi dia omongin, ini materinya. Materinya kenapa cocok untuk anak-anak? Mudah untuk dipahami. Sama, hampir benar juga. Antum? Hah? Mudah dihafal, hampir benar juga. Dasar ilmu tajwid. Apa itu dasar ilmu tajwid? Hampir, hah? Menyenangkan, Masya Allah. Seperti bermain, Masya Allah. Enggak, bukan itu yang Anda inginkan. Materinya tentang nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin tadi itu bahas tentang apa? Nah, anak-anak itu cocok dikasih Tuhfatul Atfal ini. Ini kan teori, betul? Ini kan ilmu teori, betul? Kalau anak-anak dikasih teori ini cocok gitu. Dan di sini nggak ada makharijul huruf, ada nggak? Nggak ada. Sifatul huruf nggak ada, betul? Tebal tipis nggak ada. Kenapa? Karena anak-anak tidak perlu tahu makharijul huruf, sifatul huruf sama tebal tipis, nggak perlu antum jelaskan ini sifatnya rokhawah, ini sifatnya istitolah, istitolah adalah ini, kemudian ini maksudnya ini, nggak perlu anak-anak. Untuk masalah kefasihan huruf talqin aja udah. Udah ikutin aja. Itu anak-anak. Tapi ketika mereka mulai berpikir, loh, min ba'di kok dibacanya min ba'di? Kenapa bi? Kenapa ya? Kan mereka nanya. Nah, dibahas di sini.
nun sukun ketemu ba jadi mim, mim ba'di, namanya iklab. Kenapa dibaca mim ba'di? Namanya iklab. Diubah nun ketemu ba diubah jadi mim. Jadilah mim ba'di. Jadi materi ini, materinya, makanya tadi tekankan kan, materinya cocok untuk anak-anak karena untuk masalah makhorijul huruf, sifatul huruf, tebal tipis, anak-anak nggak perlu tahu teorinya. Ini ngomongin anak-anak ya. Jadi jangan anak, bukan antum bapak-bapak, anak-anak gitu. Jadi nggak perlu tahu ini makhorijul huruf ada 17, ini kemudian al-jawf ada 3, kemudian al-halq begini nggak perlu itu. Tapi ada yang lebih penting, ada yang lebih perlu begitu. Untuk masalah kefasihan huruf, talqin saja langsung. Ditalqin saja. Tapi kalau sudah hukum-hukum bacaan, idza jaa nasrullah, dulu kok dibaca 4 harakat, Bi? Kok baca panjangin? Loh, kenapa dibaca 4 harakat? Karena ketemu hamzah. Bisa jawab kan? Itu namanya wajib mutasil. Ada di sini. Begitu. Jelas insyaallah? Dan kenapa cocok untuk pemula? Kenapa? Materinya. Kenapa cocok untuk pemula? Kan gampang dihafal. Tadi udah sebutin semua ya. Bukan itu tapi yang Anda inginkan, bukan. Karena materinya. Standar orang Indonesia itu apa? Bacaan yang penting lancar ya. Enggak terlalu fasih dulu enggak apa-apa kan? Yang penting panjang pendek sama dengung-dengungnya pas. Ya kan? Betul enggak? Itu kalau antum di masyarakat umum, ya udah itu udah bagus itu. Panjang pendek, stabil, kemudian dengung-dengung stabil. Itu udah bagus. Jadi untuk tamhid, untuk apa? Pemula. Jadi cocok kelas tamhidi. Itu bagaimana supaya gunnahnya stabil, panjang pendeknya stabil, begitu. Adapun dulu gimana mempelajari isi kandungan dari Tuhfatul Atfal ini? Yang penting panjang pendek sama gunnah-gunnahnya stabil, sudah lancar baca Al-Quran ya kan? Baru kemudian difasihkan, baru belajar makhraj, sifat, tebal tipis, lebih fasih lagi insyaallah. Baik. An Syaikhina al-Mihiyyi, ada yang menarik juga di sini. Beliau menyebutkan yang saya nukil dari guru kami. Faedahnya apa? Yang pertama, ini adab. Adab. Di dalam kita menukil ilmu, apalagi kalau semuanya ada karya tulis, karya ilmiah itu disertakan sumber. Itu adabnya. Sumbernya dari mana gitu. Jangan sampai comot sana comot sini diakui tulis bawahnya namanya sendiri. Wah, jangan. Baik, amanah ilmiah itu sampaikan sumbernya. Sumbernya dari mana? Yang kedua, ini adalah adab seorang yang dia bersyukur kepada gurunya, berterima kasih kepada jasa gurunya. Tidaklah saya bisa mengarang buku ini, saya sampai derajat ini jadi syekh, jadi pengarang buku, kecuali itu semua karena ajaran dari guru saya. Jadi beliau nisbatkan tanpa malu, beliau sebutkan guru-gurunya. Gurunya di sini adalah Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Baik. Nah, ini juga merupakan akhlak dari seorang yang dia belajar kepada seorang guru, hendaklah dia tidak malu untuk mengakui gurunya. Gitu. Sampaikan, ini dapat dari mana? Dari guru saya ini. Dil kamali, ada yang menarik di sini. Jangan sampai ngantuk. Ini pembahasan yang penting. Kata dil kamali yang memiliki kesempurnaan. Apakah Syekh Nuruddin Al-Mihi itu sempurna? Adakah manusia yang sempurna? Baik. Enggak ada. Manusia yang sempurna enggak ada. Sehingga para ulama akhirnya mereka pun mengomentari. Ini termasuk perkara gulu, berlebih-lebihan. Beliau pengen mengekspresikan gimana hebatnya guru beliau, tapi berlebihan. Pokoknya guru saya itu perfect. Ya, perfect itu kan kamal, sempurna, betul? Dil kamali, yang punya kesempurnaan. Pokoknya guru saya itu perfect. Baik. Sehingga beliau pakai redaksi dil kamali. Dan para ulama sebagiannya mereka mengatakan ini gulu. Dan memang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, kalau kita baca lebih lengkap biografi beliau, kalau pengen ngomongin tentang biografi beliau secara panjang, beliau seorang yang menganut thariqah. Beliau seorang sufi, ada thariqat kan? Thariqatnya namanya Syadzuli. Bahkan beliau dapat khirqah. Khirqah itu warisan dari guru beliau, bisa jadi sorban atau jubah gitu ya. Bahwa
kamu resmi jadi murid saya dan saya murabbimu. Nah, ini kalau di sufi ada. Baik, di Thariqah Syadzili. Jadi memang basicnya beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini sufi. Tapi bagaimana kita belajar dari seorang sufi? Bagaimana? Pertama yang kita pelajari adalah ilmu Al-Quran. Insya Allah tidak masalah. Yang kedua, beliau sudah meninggal, sehingga insya Allah tidak bisa mempengaruhi kita di dalam perkara-perkara selain daripada Al-Quran. Jadi nggak ada bahas masalah akidah di sini, nggak ada. Ini bahasnya tentang tajwid. Gitu. Jadi sebagian ulama tidak mengapa kita mengambil ilmu bahkan dari yang berseberangan dengan kita di dalam suatu pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita akan bahas pada bait yang kelima lagi insyaallah. Dil kamali. Nah, kita bahas dulu dil kamali. Yang pertama, kelompok para ulama yang mengatakan ini hulu, nggak boleh, sehingga mereka merubahnya dengan apa? Dil jamali atau dil hisali. Diubah. Dan tidak perlu diubah sebenarnya. Apa adanya saja sudah dil kamali ya sudah. Memang nuskhonya begini, dari beliau begini, di syarah beliau pun juga dil kamali. Ada Fathul Aqfal yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad. Syekh Ahmad yang sekarang di Ukhuwah. Bahkan di situ jelas di situ. Jadi yang memiliki kesempurnaan min sifatid dzat min dzatir rabb dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi intinya memang hulu gitu, memang hulu. Baik. Jadi kelompok pertama mengatakan ini hulu sehingga harusnya diganti. Kelompok yang kedua membuat celah. Berhusnudzon. Husnudzonnya begini. Walaupun husnudzonnya nggak perlu ya, karena beliau sendiri memang berpendapat dengan seperti itu, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sendiri. Husnudzonnya adalah bahwa kesempurnaan yang mutlak itu memang hanya milik Allah. Jadi kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah. Allah lah yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu dari segi kamalul mutlak. Kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang absolut hanya milik Allah saja. Allah yang maha sempurna. Tapi kesempurnaan pada sisi tertentu, bukan keseluruhan, sempurna pada sisi tertentu. Dia sempurna pada ilmu Quran, tapi fikihnya lemah. Tapi mungkin ilmu hadisnya lemah. Nah ini namanya kesempurnaan pada sisi tertentu. Namanya kamal nisbi. Ya, kesempurnaan yang relatif, yang bisa jadi dimiliki oleh seorang manusia. Karena dalam sebuah hadis juga kan, kamula minar rijali katsir. Laki yang sempurna itu banyak. Baik, walam yakmul minan nisa'i illa disebutkan. Sedangkan perempuan yang sempurna itu hanya Maryam, Asiyah, istri dari Fir'aun. Betul? Kalau laki-laki yang sempurna itu banyak. Itu artinya apa? Sempurna yang ada pada sisi tertentu yang kemungkinan bisa dimiliki oleh manusia. Bukan kesempurnaan absolut, kesempurnaan mutlak. Maha sempurna, bukan itu. Paham insyaallah? Kalau kesempurnaan absolut, kita sepakat itu hanya milik Allah saja. Tapi kesempurnaan yang bisa ada pada sisi tertentu itu kemungkinan bisa dimiliki oleh manusia. Kita biasa kan kalau semuanya memuji seseorang misalkan, perfect. Ya kan? Perfect kan artinya sempurna. Betul nggak? Apa artinya perfect? Sempurna, just gandos semuanya. Kotos-kotos lagi kan? Nggak orang di sini kan? Pokoknya mantap lah. Nah, ini mungkin beliau pengen mengekspresikan tentang hebatnya guru beliau. Baik, wallahu a'lam. Nah, silahkan diambil yang mana. Jadi poin keempat itu. Poin kelima, arjubihi ayan fa'atul laba wal ajra wal qabula was thawaba. Arjubihi, saya berharap dengan adanya nazam ini. Ayan fa'atul laba dapat bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Tullab itu jamak dari talib. Wal ajra dan juga mendapatkan pahala, wal qabula dan juga diterima oleh Allah, was thawaba dan juga mendapatkan balasan yang baik. Al ajr itu artinya pahala. Balasan yang baik juga namanya pahala. Ats-tsawab itu juga artinya balasan yang baik. Balasan. Baik. Yang kelima ini poinnya tentang apa? Intinya tentang apa? Harapan beliau. Jadi apa yang beliau harapkan? Harapannya bukunya bisa bermanfaat dan alhamdulillah memang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat banyak yang mempelajari ilmu tajwid dengan buku beliau. Jadi insya Allah harapan beliau ini terwujud, bermanfaat.
dari sekian banyak karangan tajwid yang dikarang oleh para ulama, di antaranya yang diterima yang paling masyhur adalah karya beliau ini, Tuhfatul Atfal. Padahal beliau termasuk ulama yang kontemporer, mutaakhirin. Betul? Bukan mutaqaddimin. Beliau 1160-an Hijriah. Sedangkan mutaqaddimin, salaf yang terdahulu itu 300 Hijriah ke sana. 300 Hijriah ke sini itu sudah khalaf. Mutaakhirin, kontemporer. Sudah. Baik. Langsung komat. Ana akhiri sedikit lagi enggak Pak Ustaz ya? Sedikit lagi supaya habis bait kelima. Baik. Al-ajr dan ats-tsawab. Ana ingin menggarisbawahi perbedaan tentang ajr dan tsawab, khususnya antum yang thalibul ilmi. Karena ana lihat di sini ada beberapa ustadz dan juga santri. Kalau bapak-bapak yang mungkin nantinya tidak terlalu paham, tidak masalah. Karena kalau tidak dapat keseluruhannya, dapat sebagiannya gitu. Al-ajr itu adalah pahala, balasan yang baik. Ats-tsawab itu balasan, tapi umum. Bedanya yang pertama, kalau disebutkan ajr itu pasti baik. Makanya artinya pahala kalau dalam bahasa Indonesia. Pahala ada yang jelek nggak? Nggak ada. Pahala itu baik, balasan yang baik. Baik. Sedangkan ats-tsawab itu umum, balasan. Thawabud dunya, thawabul akhirah, balasan. Baik. Bisa jadi balasan baik, bisa jadi balasan buruk. Tinggal konteksnya saja dilihat. Kalau di sini pasti konteksnya balasan baik. Kalau di tempat lain mungkin balasan buruk. Maka thawab itu lebih umum, ajr itu khusus. Ajr pasti baik, kalau thawab itu umum. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tergantung apa? Konteksnya. Jelas insyaallah? Ini perbedaan dari sisi pertama. Perbedaan dari sisi kedua, al-ajr itu adalah balasan yang diberikan setelah kita beramal. Kerja dulu baru diupah. Makanya ajr, ujroh, bahasa Arabnya ujroh itu upah, betul? Bahasa Arabnya ujroh itu upah. Apa kebalik? Bahasa Indonesianya ujroh itu upah. Jadi memberi upah kepada pekerja misalnya. Itu bahasa Arabnya ujroh. Ajr itu adalah balasan yang diberi setelah beramal. Kita pengen dapat pahala, ya harus beramal dulu, betul? Sedangkan tsawab itu adalah balasan atau sesuatu yang diberikan karena sifat ihsan dari yang memberi. Jadi tanpa kita berbuat baik pun kita diberikan kebaikan oleh Allah, betul? Misalkan ada ahli maksiat yang dapat nikmat dari Allah, ada banyak, bahkan yang kaya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, dunia dapat dia, padahal maksiat terus, bahkan dia mengingkari Allah, tapi dapat balasan. Baik, ada juga orang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada orang ngasih, padahal saya nggak ngapa-ngapain, dikasih aja. Itu berarti tsawab. Jelas insyaallah. Jadi kedua kata ini berbeda dari dua sisi. Dari sisi yang pertama adalah bahwa ajr itu khusus, sedangkan tsawab itu umum. Yang kedua perbedaannya adalah ajr itu diberikan setelah beramal, baru kalau tsawab diberikan tanpa kita beramal sekalipun. Cuma-cuma, secara cuma-cuma. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai muqaddimah. Setelah Isya nanti insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.